Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok Disruptive Management akan membawakan materi terkait disrupsi di perusahaan JNE dan layanan pos. Itu materi yang akan kelompok kami presentasikan. Sebelum lanjut ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Satria Rama Oktaviano, dan yang kedua ada Muhammad Randy Mulyawan. Untuk yang materi pertama yaitu perusahaan JNE. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu sih perusahaan JNE. Jadi perusahaan JNE ini adalah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau disingkat dengan JNE. Itu tuh salah satu perusahaan yang bergerak di jasa pengiriman dan logistik terkemuka di Indonesia, serta didirikan pada tanggal 26 November 1990, dan juga JNE awalnya merupakan bagian dari PT Citra Van Titipan Kilat atau disingkat dengan Tiki yang berfokus pada pengiriman internasional. Namun seiring berkembangnya waktu, JNE memperluas layanan mereka di pengiriman domestik yang kemudian menjadi fokus utama perusahaan. Jadi seperti itu penjelasan singkat terkait perusahaan JNE. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait apa itu layanan pos. Jadi layanan pos merupakan bentuk jasa pengiriman surat atau dokumen dan juga barang yang disediakan oleh perusahaan pos untuk memenuhi kebutuhan komunikasi seperti logistik masyarakat sebagai salah satu layanan yang sudah ada sejak lama. Layanan pos sendiri juga menjadi sarana penting untuk menghubungkan individu, organisasi, serta bisnis baik di tingkat lokal maupun internasional. Layanan pos juga itu mencakup berbagai jenis pengiriman seperti surat biasa, kartu pos, paket, hingga layanan ekspres untuk pengiriman yang lebih cepat. Next. Di sini saya akan jelaskan terkait konsep disrupsi. Jadi, apa sih itu disrupsi? Disrupsi adalah perubahan besar atau yang mengganggu tatanan atau cara kerja lama akibat hadirnya inovasi baru yang lebih efisien, relevan, atau sesuai dengan kebutuhan zaman. Fenomena ini seringkali menggantikan model bisnis tradisional dengan pendekatan baru seperti digitalisasi, otomatisasi, atau platform berbasis teknologi yang mengubah pola konsumsi dan operasional di bidang sektor. Jadi, kalau JNE tadi itu lebih ke zaman sekarang dan layanan pos itu lebih ke zaman dahulu. Kayak gitu. Next. Di sini saya akan menjelaskan terkait disrupsi perusahaan JNE. Nah, di materi di sini apa sih yang sudah terjadi di perusahaan JNE? Kayak di sini saya menjelaskan terkait perusahaan JNE menghadapi disrupsi signifikan akibat perubahan teknologi, persaingan, dan perilaku konsumen di era digital atau di era sekarang. Munculnya layanan logistik itu berbasis teknologi seperti Grab Express, GoSend, dan Shopee Express telah mengubah ekspektasi pelanggan terhadap kecepatan dan fleksibilitas pengiriman. Selain itu juga dominasi marketplace yang mengembangkan layanan logistik internal seperti Shopee Express, toko cabang mengancam pangsa pasar JNE, serta di sektor pengiriman e-commerce. Jadi, di disrupsi perusahaan JNE ini lebih terfokus terhadap perkembangan di perusahaan tersebut melalui kayak di aplikasinya seperti kayak sekarang kan ada Grab Express, GoSend, ada Shopee Express, lebih ke arah situ, lebih ke pelayanan terhadap konsumennya di lebih baikkan atau dikembangkan lebih baik lagi. Serta itu juga ada beberapa permintaan dari konsumen seperti itu.
Next, di sini saya akan menjelaskan terkait disrupsi layanan pos. Jadi, layanan pos itu menghadapi disrupsi besar akibat perkembangan teknologi digital dan perubahan kebutuhan konsumen. Nah, sebelumnya kan di JNE tadi kan dijelaskan disrupsinya itu diakibatkan karena perkembangan digital zaman sekarang kan. Nah, kalau di layanan pos ini perkembangan teknologi digital itu perubahan dari layanan pos sendiri serta kebutuhan konsumen. Terus kemunculan teknologi komunikasi seperti email, aplikasi pesan instan, dan dokumen digital telah mengurangi kebutuhan pengiriman surat fisik yang sebelumnya menjadi layanan utama pos. Dan juga selain itu layanan pengiriman berbasis teknologi seperti Grab Express, GoSend, dan JNE menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan pelacakan real-time yang lebih menarik bagi konsumen modern. Jadi, layanan pos itu lebih ke jasa pengiriman di zaman dulu, dan JNE itu lebih ke jasa pengiriman zaman sekarang. Next. Di sini saya akan menjelaskan kondisi perusahaan JNE sebelum dan sesudah terjadi disrupsi. Jadi sebelum terjadi disrupsi, JNE merupakan salah satu pemain dominan di industri pengiriman dan logistik di Indonesia. Dengan jaringan yang luas dan lumayan layanan inovatif seperti JNE Yes, pengiriman esok hari, dan JNE Oke, pengiriman ekonomis. Perusahaan ini menjadi pilihan utama masyarakat untuk pengiriman dokumen dan barang, terutama di era sebelum e-commerce berkembang pesat. Namun setelah terjadi disrupsi yang dipicu oleh kemunculan layanan logistik yang berbasis teknologi seperti Grab Express, GoSend, dan Shopee Express, posisi JNE mulai tertekan. Disrupsi ini mengubah ekspektasi pelanggan yang kini lebih mengutamakan kecepatan, fleksibilitas, dan transparansi dalam pelacakan pengiriman. Itu contoh dari kondisi perusahaan JNE sebelum dan sudah terjadi disrupsi. Next. Di sini saya akan menjelaskan terkait kondisi layanan pos sebelum terjadi disrupsi dan setelah terjadi. Jadi sebelum disrupsi, layanan pos sudah menjadi andalan utama untuk pengiriman surat, dokumen, paket, dan transaksi keuangan dengan jaringan luas yang menjangkau seluruh pelosok. Namun setelah terjadi disrupsi, terjadi akibat kemajuan teknologi seperti email, aplikasi pesan instan, dan layanan logistik berbasis teknologi seperti Grab Express tadi, dan GoSend. Terus kebutuhan pengiriman surat fisik menurun drastis, serta layanan pos harus beradaptasi dengan pengembangan logistik e-commerce, digitalisasi layanan, dan inovasi seperti pelacakan real-time untuk tetap relevan di tengah persaingan modern. Terus di sini saya akan menjelaskan solusi dan strategi menghadapi disrupsi di perusahaan JNE. Untuk menghadapi disrupsi, JNE perlu fokus pada digitalisasi layanan dengan mengembangkan teknologi pelacakan real-time, aplikasi mobile, dan automasi operasional untuk meningkatkan efisiensi. Diversifikasi layanan seperti pengiriman instan, same-day delivery, dan logistik khusus juga penting untuk memenuhi kebutuhan pasar modern. Selain itu, JNE harus menjalin kemitraan strategi dengan platform e-commerce dan marketplace untuk mempertahankan pangsa pasar. Peningkatan infrastruktur distribusi dan jangkauan ke daerah terpencil juga diperlukan untuk menjaga keandalan layanan. Dengan berinvestasi dalam inovasi teknologi seperti AI dan Big Data, serta meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan personal dan dukungan 24/7. JNE dapat tetap relevan dan kompetitif di era disrupsi zaman sekarang. Jadi JNE itu lebih, istilahnya di era zaman sekarang itu lebih banyak digunakan. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait solusi dan strategi layanan pos dalam menghadapi disrupsi. Strategi dan solusinya yaitu layanan pos dalam menghadapi disrupsi melakukan dengan fokus pada transformasi digital
dan peningkatan layanan berbasis teknologi. Salah satunya adalah mengintegrasikan platform digital untuk memudahkan transaksi dan pengiriman, serta mengadopsi sistem otomatisasi dalam pengelolaan logistik. Selain itu juga, layanan pos harus memperluas jangkauan dengan menawarkan solusi e-commerce termasuk layanan pengiriman cepat dan aman, serta juga memperkuat kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan vintage. Next, jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini, disrupsi pada JNE dan layanan pos disebabkan oleh faktor eksternal yang sangat mempengaruhi oleh perusahaan teknologi, regulasi, dan perilaku konsumen. JNE lebih berdampak oleh teknologi pengiriman cepat, penggunaan aplikasi e-commerce, serta persaingan ketat dengan perusahaan berbasis aplikasi, contohnya seperti Gojek dan Grab. Di sisi lain, pos menghadapi tantangan dalam digitalisasi layanan, adaptasi terhadap pengiriman instan, dan peraturan yang mempengaruhi tarif dan operasi. Jadi seperti itu kesimpulannya. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.